Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Rita Laut dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi hari ini bersama Ibu Pendeta Justin C. Teddy Rangga Ispakem Teol untuk memberkati kita di pagi hari ini. Dan kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Kita kembali akan belajar firman Tuhan di pagi hari ini, mengawali setiap langkah juang, gerak kita, aktivitas kita. Dan sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib, yang penuh kasih setia dan rahmat, yang terus ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalani musim kehidupan ini. Bukti kasih setiamu pagi hari ini, kembali kami boleh menikmati hari baru dengan berkat baru. Karena itu Tuhan, kami rindu mengawali hari ini dengan kami mau belajar firman-Mu. Kami telah sedia ya Tuhan, Engkau berkenan menguduskan kami, memberi kami hikmat, sehingga kami layak bersama Tuhan dalam kebenaran firman. Ini kami Bapa, kuduskan dan sucikan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 17. Kita akan baca ayat 20 sampai ayat 23. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Bacaan kita oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul atau tema khotbah kita di pagi hari ini adalah supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah doa dari Tuhan Yesus. Apa isi doa Tuhan Yesus? Isi doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Saudara, kalau kita perhatikan secara cermat keseluruhan kitab Injil Yohanes pasal 17 ini, maka sesungguhnya doa Tuhan Yesus ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah isi hati Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Bapaknya. Bagian yang kedua adalah doa Yesus untuk para muridnya. Di zamannya ada 12 orang murid yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara pendengar, adalah
doa Tuhan Yesus untuk orang-orang percaya, hasil pemberitaan murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berdoa, dan doanya dalam perikop bacaan ini, dalam bagian bacaan kita, itu disampaikannya kepada Bapa di sorga menjelang akhir-akhir kehidupannya di dunia. Menjelang dia akan menjalani dan mengalami penderitaan. Saudara, luar biasa Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau orang pikir ketika dia sudah tahu bahwa sudah tidak lama dia menderita dan akan mati, dia mau fokus untuk dirinya sendiri. Dia mau bergumul dengan pergumulannya sendiri yang berat itu. Tetapi tidak. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia juga bergumul dengan murid-muridnya yang akan dia tinggalkan. Bahkan sampai orang atau umat percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian bacaan kita ayat 20 sampai 23. Mari kita mau melihat doa Yesus untuk para muridnya. Yesus bilang, dan bukan untuk mereka ini aku berdoa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini menunjuk kepada murid-muridnya yang ada bersama dengan dia. Bapak Ibu Saudara pendengar, Yesus mendoakan para muridnya agar mereka menjadi satu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya juga punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Sekali lagi, doa Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka menjadi satu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Mulai dari status sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan mereka, usia mereka. Di antara 12 murid Tuhan Yesus, ada yang kita kenal mereka dipanggil Tuhan. Sebelum dipanggil mereka adalah penjala ikan di Danau Galilea. Di antara 12 murid Tuhan Yesus ada pemungut pajak, yaitu Lewi. Ada juga Bapak Ibu Saudara di antara 12 murid Tuhan Yesus yang usianya masih sangat muda, yaitu Yohanes. Ada juga yang usianya sudah cukup tua, yaitu Yakobus. Ada juga di antara 12 murid Yesus yang adalah anggota partai politik, yaitu Simon. Dia adalah anti Roma. Sementara pemungut pajak Lewi adalah orang yang bekerja sama dengan Roma, karena waktu itu di bawah kekuasaan bangsa Roma, maka pajak pasti diserahkan kepada bangsa penguasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, 12 murid Tuhan Yesus ini berbeda-beda. Yesus mendoakan mereka agar mereka menjadi satu. Doa Yesus ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara adalah bagian terakhir ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus berdoa agar mereka menjadi satu. Saudara, Yesus tahu. Yesus ragu, saudara. Sedangkan Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Mereka sudah bertengkar, apalagi kalau Tuhan Yesus senyanda ada bersama dengan mereka.
Kita ingat peristiwa ketika murid-murid bertengkar di tengah perjalanan, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. So bertengkar itu mereka berjalan bersama Yesus. Apalagi ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi hadir bersama mereka. Saudara, Yesus mendoakan mereka supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Lalu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, apakah perbedaan-perbedaan itu hanya masalah yang terjadi dan dihadapi oleh murid-muridnya ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, atau di zaman Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Yesus tahu bahwa umatnya, orang percaya, akan juga menghadapi hal yang sama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus mendoakan juga orang-orang percaya yang adalah hasil pemberitaan murid-muridnya. Siapa Bapak Ibu Saudara orang-orang percaya itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup di zaman ini dan bahkan di zaman yang berikutnya, masa-masa yang akan datang, anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa pergumulan perbedaan, masalah perbedaan ini adalah pergumulan yang dihadapi oleh setiap generasi di zamannya. Saudara, kita semua berbeda. Mulai dari beda pendapat, beda pengalaman hidup, beda cara berpikir, beda latar belakang kehidupan keluarga. Perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu Saudara harus dimanage sebaik mungkin. Harus dikelola sebaik mungkin. Karena kalau tidak akan menjadi masalah. Perbedaan-perbedaan ini Bapak Ibu Saudara harus dijaga, harus diatur supaya tidak menimbulkan persoalan. Tuhan Yesus berdoa agar mereka menjadi satu. Persatuan ini Bapak Ibu Saudara pertama-tama harus terjadi dalam lingkup keluarga. Sebagai gereja kecil, bagaimana suami istri, bagaimana anak-anak bersama hidup dalam persatuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga kecil kita pasti ada perbedaan-perbedaan, ada gesekan-gesekan kecil, dan ini hal yang wajar. Supaya gereja kecil ini semakin kokoh dan kuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita boleh memanage, mengelola perbedaan mulai dari yang kecil ini, maka yang lebih besar akan juga tertata dengan baik. Dalam persekutuan gereja, di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, Tuhan Yesus, saya boleh katakan adalah pelopor, teladan bagi persatuan. Doanya adalah agar mereka atau supaya mereka menjadi satu. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab Tuhan mengajarkan itu, jaga supaya mereka menjadi satu. Tuhan begitu peduli dengan kehidupan umat yang percaya kepadanya. Dia sungguh sangat mengharapkan
kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan hidup. Baik di tengah persekutuan jemaat maupun kita boleh menjadi saksi keluar. Hidup bersama sebagai satu persekutuan berbangsa dan bernegara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jaga perbedaan, kita kelola perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan menjadi masalah. Saya selalu mengambil contoh pelangi. Warnanya berbeda-beda. Tetapi ketika disatukan, menjadi warna yang sangat indah. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kami puji dan muliakan. Allah yang sungguh baik dan teramat baik. Allah yang terus ada, mendampingi kami, menuntun kami, menopang kami melalui setiap proses kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari ini, di bulan yang ke-6, setengah perjalanan hidup tahun 2025 boleh kami lewati dan tapaki. Dan di hari ini Tuhan perkenankan kami lagi, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami diajar untuk hidup menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pokok doa dari Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu. Kiranya ini Tuhan dapat kami lakukan, kami dapat wujudkan dalam kehidupan nyata. Kiranya Tuhan kami dapat memahami bahwa setiap kami memiliki perbedaan, sehingga kami akan saling memahami dan mengerti. Kami akan dapat mengelola perbedaan itu sehingga kami menjadi satu. Dengan persatuan dan kesatuan ini, maka kami dapat menjadi saksi keluar, sehingga kami boleh hidup bersama dengan rukun dan damai dengan semua orang, dengan setiap orang yang kami jumpai yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hidup dalam persatuan dan kesatuan, hidup dalam kerukunan. Berkat Tuhan mengalir berkelimpahan. Tetapi ketika kami hidup terpecah belah, kami tidak dapat melakukan apapun karena kami berjalan sendiri-sendiri. Biarlah Tuhan kami memulainya dari kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing. Kami dapat mengelola perbedaan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami, sehingga kami hidup damai dan rukun. Dan ketika kami dapat mengelola dari dalam kehidupan keluarga kami, maka persekutuan kehidupan yang besar pun akan terjaga. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan berkarya di hari ini.
Tuhan tolong kami, tuntun langkah-langkah kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, beri kami hikmat, sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami boleh lakukan dengan baik dan benar. Dan kami boleh berhasil di kantor, di laut, di kebun, di mana saja kami berjalan dan melangkah, jauh dan dekat. Tuhan tolong kami. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Teruslah kami Tuhan hidup bersama dalam kerukunan dan kedamaian. Hidup bersama Tuhan menjaga persatuan dan kesatuan. Walau kami berbeda-beda. Pemerintah kami Tuhan Kau berkati dari pusat sampai ke desa. Hikmat surgawi turun atas mereka Bapa, sehingga mereka dapat melakukan setiap kerja tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin bangsa menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak pribadi atau sekelompok orang. Kabupaten Kepulauan Talaut Tuhan berkati dalam persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati yang terpilih. Biarlah Tuhan jauhkan dari segala yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi semuanya ini akan terjadi sesuai dan menurut waktu Tuhan. Kami sudah sangat membutuhkan pemimpin kami untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Talaut, sehingga setiap program kerja akan dapat segera dilakukan. Pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Napom Baru akan semakin tertata. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk melaksanakan tanggung jawab kepemerintahan. Melalui mereka Tuhan, Kabupaten Kepulauan Talaut ini semakin diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, bergumul karena keadaan tubuh yang sakit di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan Engkau menolong mereka. Menjamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sehingga mereka dapat menikmati pemulihan. Tuhan memberkati para medis yang merawat mereka. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan pakai untuk mempercepat proses pemulihan. Tuhan memberkati orang tua lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Beri mereka hati yang penuh sukacita. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Sehingga terus mereka mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang terus melayani bangsa dan negara kami melalui pemberian diri melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut melalui RRI Pro 1 Talaut. Tuhan berkati pribadi dan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami, generasi-generasi muda kami, dalam perjuangan hidup mereka, meraih masa depan mereka.
Dalam tumbuh kembang mereka Tuhan berkati. Masa remaja, masa muda mereka Tuhan berkati. Mereka bergaul dalam pergaulan-pergaulan yang baik. Mereka menjalani hidup, menjalani setiap proses pendidikan mereka. Tuhan siapkan masa depan dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Ini permintaan dan permohonan kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.